Unmute ya. Apa kira-kira? Tuh, kok nggak mau ya di-share? Oh, harus satu-satu. Nggak mau satu folder ya. Oke, baik. Eh, Semoga cuaca panas tidak menyurutkan semangatnya ya. Ini juga sudah ya. Nah, oke, baik. Jadi hari ini tentang money, nilai waktu uang ya. Nah, eh, mungkin kalau di e-learning tatap muka 2 mungkin belum saya ini ya, tapi udah saya siapkan, cuman mungkin masih di hide ya karena belum masuk hari ini. Harusnya hari ini sudah di ini. Nah, kalau tadi yang terkait dengan e-learning, kalau ada yang bermasalah, tolong di unmute ya. Di-unmute. Jadi kalau ada yang bermasalah dengan e-learning, eh, sudah betul tadi segera konfirmasi ya seperti yang saya sampaikan. Nah, hanya saja mungkin perlu dicek juga koneksi internet kalian. Ya, jadi kalau sudah bisa enroll, maksudnya masuk ke course saya, insya Allah nggak ada masalah. Ya. Nah, hanya mungkin koneksi internet sehingga apa namanya tidak bisa mengakses atau tidak bisa buka, misalnya gitu ya. Nah, nanti mungkin coba apa lain, misalnya 1 jam lagi atau apa mungkin karena koneksi internet aja. Nah, baik. Apa sih sebetulnya nilai waktu uang? Nggak bisa di-unmute ya? Nggak bisa di-unmute ya? Zoom-nya di-unmute supaya nggak feedback seperti itu tadi. Jadi konsep dasar dari nilai waktu uang. Ya, jadi kalau kemarin mungkin di awal itu saya sudah berikan gambaran konsep nilai waktu uang ya. Jadi bahwa uang itu nilai uang sekarang itu lebih berharga daripada apa namanya nilai uang di masa yang akan datang ya. Nah, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nah, sedangkan konsep dasar dari time value of money atau nilai waktu uang ya itu adalah jadi gini, kalau uang itu walaupun nominalnya sama gitu ya, nah tapi kalau uang itu ada saat ini, gitu ya, nah itu bisa diartikan bahwa lebih berharga daripada nilai nominal yang sama di lain waktu ya atau di masa yang akan itu. Nah, kemarin juga sudah saya contohkan ya. Jadi kalau Anda mau diberikan uang sekarang 100.000 misalnya ya, atau kemudian milih mana dengan saya berikan uang 1 tahun lagi tapi 500.000.
sekarang saya sudah pegang misalnya 100.000, akan saya kasihkan kepada Anda. Nah, tapi saya juga mempunyai pilihan. Mau milih ini yang 100.000 yang saya pegang sekarang, atau 500.000 tapi saya berikan 1 tahun lagi. Kira-kira Anda milih yang mana? Yang sekarang ya. Wis ketok moto istilahnya ya. Jadi sudah jelas ada uangnya 100.000 ya. Nah, kenapa demikian? Karena walaupun 500.000, tapi kalau masih 1 tahun lagi, ya, nah, bisa jadi banyak faktor yang mengakibatkan kemudian tidak bisa memberikan 500.000 atau tidak bisa memberikan 500.000. Contoh, ya, atau bukan contoh ya. Kenapa demikian? Karena dipengaruhi misalnya kurs, ya. Kurs mata uang saat ini dengan 1 tahun lagi bisa jadi berubah. Ya. Nah, kalau berubah, maka nilai mata uang tersebut juga akan berubah. Berubahnya ini kalau lebih naik nilainya itu alhamdulillah bersyukur ya. Tapi kalau turun, nah ini yang apa namanya tidak diharapkan. Gitu, ya. Itu konsep nilai waktu uang. Terus berikutnya, nah, saya kemarin juga sudah nyampaikan ya, jadi apapun yang kita pelajari pasti ada hitungnya, pasti ada rumusnya. Ya. Nah, jadi rumus utama nanti yang terkait dengan konsep time value of money itu adalah present value atau nilai sekarang. Ya, nanti ada rumusnya. Terus kemudian ada future value. Future value itu nilai di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya Anda sekarang nabung ya, nabung di bank 500.000. Nah, kira-kira uang Anda 10 tahun lagi jadi berapa? Kita kalau pertanyaannya seperti itu, maka yang dicari atau yang ditanyakan adalah future value, nilai di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya misalnya Anda diberikan soal sekarang tabungan misalnya tabungan Anda itu 5 juta. Anda nabungnya 3 tahun yang lalu. Sekarang ada 5 juta uangnya. Nah, kira-kira itu pada saat Anda nabung itu berapa? Ya, jadi itu adalah atau mungkin berapa nilai uang Anda sekarang kalau misalnya dikurskan dengan mata uang yang ada sekarang. Jadi itu present value. Nah, terus kemudian nanti juga kita akan pelajari tentang nilai yang akan datang dari anuitas. Jadi future value of annuity ya. Nah, terus berikutnya nilai sekarang dari anuitas, terus kemudian anuitas dalam hari ini adalah angsuran hutang. Jadi misalnya ada pertanyaan apa namanya, saya ngangsur sepeda motor misalnya, ya. Nah, ngangsur sepeda motor saya punya DP sekarang misalnya 5 juta. Nah, itu saya angsur dalam waktu misalnya 3 tahun. Dengan kurs mata uang yang sekarang, berapa angsuran yang harus saya bayarkan setiap bulannya? Misalnya gitu pertanyaan. Ya, jadi itu juga konsep yang akan kita hitung. Nah, terus kemudian juga anuitas penggantian atau saving annuity ya, atau sinking fund boleh. Ya. Nah, oke, kita langsung ya. Jadi yang pertama adalah nilai yang akan datang atau apa tadi? Future value. Ya, berarti belum ngantuk ya, berarti belum masih bisa jawab ya. Future value, nilai yang akan datang. Nah, jadi kalau di situ dicontohkan ya, jadi uang Rp1.000 ya 1.000 ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Ya. Nah, setelah 1 tahun uang tersebut jadi berapa? Ya, itu gampangannya. Ini contoh soal dengan nilai yang masih sangat kecil. Bayangkan, mungkinkah kita nabung 1.000? Enggak ya. Tapi ini contoh soal. Ya, anggaplah benar. Ya. Nah, Anda nabung saat ini. Saya mau ke bank naruh uang.
1.000 ya. Nah, kira-kira saya mau tahu setelah nanti 1 tahun dari sekarang, berarti tanggal 9 Oktober 2024 gitu kan, sekarang tanggal 10 kan ya. Nah, tanggal 9 Oktober 2024 kira-kira uang saya yang 1.000 itu jadi berapa? Nah, itu pertanyaannya, konsep dari nilai yang akan datang. Nah, di situ dimasukkan tingkat bunga. Ya, jadi tingkat bunga yang berlaku saat ini di bank itu berapa? Nah, itu kita akan selalu memasukkan tingkat bunga ya di dalam banyak perhitungan rumus kita nanti ya, yang berhubungan dengan time value of money atau konsep dasar nilai waktu uang. Ya, kenapa Bu harus pakai tingkat bunga? Ya, karena nilai uang, kurs uang gitu ya, itu dipengaruhi, fluktuasinya itu dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jadi tingkat bunga di bank itu tidak selalu tetap. Misalnya bisa 5%, terus kemudian 2 tahun lagi 10%, atau bahkan mungkin perubahannya tidak sampai setahun karena sesuatu hal. Apa yang mengakibatkan tingkat bunga fluktuatif atau berubah-ubah? Banyak faktor. Situasi ekonomi, ya, politik, ya, terus kemudian banyak faktor. Ya. Itu yang mempengaruhi. Biasanya kalau situasi politik terus tidak kondusif, itu biasanya kurs akan fluktuatif. Ya. Apalagi kalau dunia. Ya. Kalau dunianya ini asarannya gonjang-ganjing, banyak kasus, banyak ini, nah itu biasanya World Bank selaku Bank Dunia ya yang menetapkan kurs atau tingkat suku bunga di dunia itu akan responsif gitu ya. Itu akan fluktuatif. Ya. Nah, tingkat bunga di satu negara dengan negara yang lain itu tidak selalu sama ya. Jadi tadi itu tergantung kepada kondisi perekonomian masing-masing negara, tergantung juga kepada situasi politiknya. Ya. Semakin kondusif, semakin aman, orang berbisnis semakin nyaman, maka biasanya akan stabil. Ya. Kurs mata uang, tingkat bunga itu akan stabil. Ya. Nah, maka cara menghitungnya, ya, saya lupa tadi habis dipakai. Saya biasanya tidak suka ngecas-ngecas di sini, jadi dari rumah sudah harus pakai. Tadi karena dipakai, jadi ya. Nah, setelah periode waktu yang ditanyakan, maka cara menghitungnya adalah ya. Nah, 1.100 plus 10% kali 1.100 ya. Nah, kalau 1 tahun itu 1.000 ditambah 10% kali 1.000 ya, jadi sama dengan 1.100 itu kalau 1 tahun ya. Nah, untuk tahun kedua berarti menghitungnya dari angka hasil tahun pertama ya, dengan rumus yang sama dimasukkan sama dengan 1.210. Jadi nanti Anda bisa mencoba soal yang lain, disimulasikan pakai angka yang lain gitu ya. Nah, catatannya adalah bunga tahun pertama ditambahkan ke pokok tabungan. Ya. Jadi ini artinya kompon ya. Jadi bunga majemuk. Ya. Bunga majemuk itu kompon. Nah, oke, dari mana 10% tadi kan ada di soal ya, 10% itu tingkat bunga yang berlaku. Ini akan selalu disebutkan di dalam soal.
Jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Selalu disebutkan di dalam soal. Setelah 3 tahun, maka uang tersebut akan menjadi 1.210 ditambah 10% ditambah 1.210. Rumusnya seperti apa? Kita nanti lihat ya. Nah, jadi biasanya kalau untuk memudahkan Anda perlu membuat tabel ya. Jadi ditabelkan supaya gampang hitungnya gitu ya, gampang hitungnya. Nah, dari mana sih 1.100? Yaitu 10% dikalikan 1.000 itu kan 100 ya. Ya kan? Coba dicek kalkulatornya. 10% dari 1.000 berapa? 10% dari 1.000 bener lah 100. Ya. Ya. Oke. Nah, baru nanti itu kan apa namanya bunganya ya kan ditambahkan ke pokok uang tabungan kita yang 1.000 tadi. Ya, jadi kalau dengan tingkat bunga 10%, maka kalau sekarang saya nabung 1.000, maka 1 tahun lagi uang saya akan menjadi 1.100 ya, karena 10% dari 1.000 ditambahkan ke pokok tabungannya itu 1.000 ya. Nah, begitu seterusnya di tahun kedua berarti 1.100 ditambahkan berapa 10% dari tetap 1.100 ya, karena menghitung tahun kedua kan berapa 10% dari 1.100 110 ya, jadi ditambahkan ke pokok tabungannya terus seperti itu ya. Nah, nanti kalau mau tahu di tahun ke-10 jadi berapa uang saya yang 1.000 ya tinggal dimasukkan. Maka untuk memudahkan nanti kita buat tabel ya. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 ya. Nah, ada yang bawa spidol? Oh, ada. Ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau dengan rumus lebih cepat ya. Jadi ini rumusnya ya. Tadi itu ya. Jadi jika P itu sama dengan uang tabungan kita atau investasi awal kita dan I itu tingkat bunga ya, terus kemudian N itu periode menabungnya. Maksudnya apa namanya? Oh ya, reminder untuk sholat ya. Bapak. Oke, terus ya anak soleh ya gitu ya. Oh, anak soleha. Kayak cewek ya soleha. Nah, jadi rumusnya yang ditanyakan adalah future value kan ya. Nah, di situ dinotasikan dengan F besar. Future value dari kata future ya. Nah, P itu uang tabungan kita tadi, setorannya 1.000 ya. Nah, terus kemudian dikalikan 1 plus I. I itu tingkat bunga. Nah, saya tidak tahu kemarin apakah di kelas ini atau enggak saya menyampaikan. Jangan khawatir kalau misalnya ada buku atau soal yang misalnya menotasikan yang lain gitu ya. Misalnya I-nya itu pakai apa? Pakai T, tapi T biasanya rata-rata waktu ya, periode waktu. Tapi di sini itu N. Nah, seperti itu maksud saya ya. Jadi nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Oke, nah maka kalau dirumuskan seperti itu. Tapi kalau tadi saya misalnya mau ditabelkan itu bisa ditabelkan. Nah misalnya di sini berarti N-nya N berapa? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya. Tergantung soalnya. Terus setelah itu I-nya berapa? P dulu, P ya pokok investasinya ya. Terus kemudian apalagi sesuai dengan rumus itu misalnya ya.
Terus ini 1 plus I. Ya. 1 plus I. Terus habis itu 1 plus I dipangkatkan N. Ya, itu rumusnya. Yang tinggal memasukkan angkanya. Misalnya kalau tahun pertama itu berarti kan 1000. Ya kan? Nah, 1 plus I-nya 10%. Sekarang 10% itu berarti berapa di apa namanya? Di tadi itu kan 100 kan ya. Itu 100. Jadi di sini tinggal di apa namanya? Benar nggak rumusnya seperti ini? Akhirnya kalau di ya 1 plus I itu apa namanya? 10% I-nya ya. Nah, nanti coba disimulasikan ya, ditabulasikan. Nah, intinya sebetulnya kalau lebih cepatnya ya pakai rumus itu saja. Jadi kalau pakai rumus berarti misalnya Anda pakai ini ribetkan baru pakai itu, pakai rumus. Berarti future value sama dengan T. Nah, rumusnya dikali 1 plus I dipangkatkan N. Nah, berarti untuk tahun pertama, ya tahun pertama, tahun 1, berarti sama dengan 1000 dikali 1 plus 10% itu berapa? 0, atau kalau mau dibiarkan ini dipangkatkan 1 ya. Terus tahun kedua itu sama dengan ya 1100 karena ini tadi kan hasilnya 1100 ya. Dikali 1 plus 10% pangkat 2. Seperti itu. Ya, jadi cara menghitungnya seperti itu. Nah, baik. Karena kalau terlalu detail nanti nggak nutut slide-nya banyak ya. Nah, oke. Nah, itu tadi tahunan ya, dalam periode tahunan. Nah, jika bunga diperhitungkan setiap 6 bulan, berarti kan setengah tahun kan ya. Nah, padahal 1 tahunnya 10%. Berarti kalau 6 bulan berarti setengah tahun, ya kan? Nah, berarti di situ future value itu P kali 1 ditambah I per 2. Karena kan setengah kan ya. I-nya kan 10 per 2. Oke, terus kemudian dipangkatkan N kali 2. Ya. Jadi jangan salah ya, ini apa namanya rumusnya. Nah, terus berikutnya kalau triwulan, bunganya dihitung setiap 3 bulan misalnya. Berarti future value-nya tinggal kalau triwulan berarti 1 tahun dibagi 4 ya. Jadi I per 4 di situ. Ya. Dan pangkatnya adalah N apa namanya? Bukan X ya itu. Ya, kali ya N kali 4 ya. Oke. Nah, terus jadi kalau diberi bulan berarti dibagi ya ter ya, berarti nggak ngantuk. Nggak mungkin bisa ngantuk dari sesuatu gini ya. Ya, oke. Ya. Oke, baik. Nah, makanya karena kalian pasti pas nggak saya mas. Ya, oke. Terus nah, itu dibagi 12 itu ngitungnya seperti itu ya. Terus pokoknya nanti ini. Nah, jika tingkat bunga berubah-ubah. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau tadi itu tingkat bunganya tetap sepanjang tahun. Ya, tingkat bunganya tetap sepanjang tahun 10%. Nah, kalau ini tingkat bunganya itu berubah-ubah ya.
Setiap tahun berubah. Misalnya tahun pertama 10%, ya. Terus kemudian tahun kedua ternyata ada kenaikan tingkat bunga menjadi 12%, ya. Terus tahun ketiga 14%. Nah, berapa nilai uang yang sudah Anda tabung tadi? Ya. Nah, perhatikan cara menghitungnya. Future value-nya sama dengan 1000 dikali 1 plus 10% pangkat 1 dikali 1 plus 12% di pangkat 1 kali 1 plus 14% di tahun ketiga. Ya. Nah, jadi tolong dicek ini. Misalnya 1 plus 10% tadi berapa? Dipangkatkan 1 dibagi 1 ditambah 10%. 10% itu kalau didesimalkan berapa? 0,1. Jadi 0,1 ditambah 1 1,1 ya. Dipangkatkan 1 itu tahun pertama ya. Nah, nanti tahun kedua berapa? 12/100. Berarti sama dengan 0,12 kan? Ditambah 1 ya. Berarti 1,2. Ya, dipangkatkan 2 ya. Dipangkatkan 2 apa dipangkatkan 1? Nah, pangkatnya tetap tapi tingkat bunganya yang berubah. Ya, itu. Ya. Nah, ini tahun ketiga 14% sama dengan 0, ya. Nah, itu tahun ketiga. Jadi jangan lupa ini tetap harus dicek. Coba tak cek benar ini penjualan gitu ya. Nah, kalau salah berarti besok dikomplain. Nah, itu kalau tingkat bunganya berubah. Terus jika tingkat bunga tahun pertama 10% ya. Terus kemudian sampai ketiga tadi berubah 14, tapi dari tahun ketiga sampai tahun kelima itu tetap 14%, ya kan? Nah, ini yang baru di pangkatnya itu ya pangkatnya disesuaikan dengan jumlah tingkat bunga yang sama. Oke, paham ya? Oke. Nah, jadi bedanya di sini nih, ya. Ingat ya, tahun pertama 10, tahun kedua 12, tahun ketiga 14. Ini dihitung tahun sampai tahun kelima. Tahun keempat itu juga 14%. Tahun kelima itu juga 14. Berarti yang 14% ada berapa tahun? 3. Maka pangkatnya menjadi 5. Ya. Oke, baik. Itu yang perlu diperhatikan kalau rumusnya sama ya. Nah, oke, itu future value ya, nilai yang akan datang. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai ya sekarang? Ya, nilai sekarang. Oke. Nah, ya betul. Atau mungkin ada ya. Tapi mungkin akan profit ya. Nah, oke, jadi itu ya. Terus, nah perhatikan ini gampang saja. Jadi kalau nilai sekarang nanti tinggal ini apa namanya yang membedakan adalah ini.
Nah, maka di sini diberikan keterangan present value itu ini loh ya. Jadi seper 1 plus I pangkat N. Nah, jadi itu saja yang membedakan. Ya, kalau nilai sekarang. Ya. Nah, kalau nilai sekarang. Oke, mungkin langsung ke rumus, mungkin langsung ke soal ya, biar cepat. Nah, perhatikan contoh soalnya, jika diketahui tingkat bunga ya tahun pertama, kedua, dan ketiga sama seperti tadi, ya 10%, 12%, ya 13%, 14%, maaf. Nah, maka nilai sekarang dari uang 1.404 yang akan diterima 3 tahun dari sekarang adalah, jadi itu ya tinggal dibalik ya, pertanyaannya dibalik dan rumusnya menjadi seper, ya, artinya dibagi. Ya. Jadi ini rumusnya ya. Kalau di ya oke. Intinya ini ya, tadi yang membedakan ya. Oke. Nah, ini ada diskon rate ya. Diskon rate itu seper dari tingkat bunga tadi. Nah, oke, berikutnya. Oke. Nah, oke, sekarang anuitas ya. Nilai sekarang atau nilai yang akan datang dari anuitas. Nah, anuitas itu apa sih? Gitu ya. Nanti akan banyak juga memperhitungkan tentang anuitas ya. Anuitas itu adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama. Kayaknya nggak konsen lagi nih ya, sudah kipas-kipas. Nah, selamat. Ya, guru ini juga sudah sangat fokus ya. Ya, sebenarnya direkam. Ya, oke. Nah, perlu diperhatikan sifat dari anuitas. Ya, yang pertama adalah jumlah pembayarannya tetap atau sama setiap periode. Ya, equal payment istilahnya. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, jarak periode antar angsuran sama. Jadi kalau misalnya angsurannya itu 1 bulan sekali harus dibayar, ya sudah berarti 1 bulan sekali. Kalau misalnya baru harus dibayar 3 bulan sekali, ya 3 bulan. Ya. Terus pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Jadi di akhir periode, pokoknya kalau bulanan ya berarti akhir bulan harus bayar. Itu ini kita biasanya kalau menghitung tadi itu, misalnya mau ngangsur sepeda motor, ngangsur rumah, ngangsur apa namanya barang yang lain misalnya ya, aset yang lain. Nah, itu kita pakai rumus anuitas. Ya, jadi karena anuitas itu memang sejumlah uang atau nilai uang yang harus dibayarkan pada periode tertentu ya, secara periodik. Nah, kita biasanya memperhitungkan angsuran-angsuran itu dengan rumus anuitas. Ya. Nah, ini sudah banyak contohnya nanti. Nanti ini langsung saya share berupa file atau Anda bisa ini ya, bisa ngecek. Kalau ini nanti enggak selesai, mungkin apa namanya, saya upayakan ada video penjelasan lanjutan dari apa namanya slide yang ada ya, karena banyak ya, masih banyak yang harus dibahas. Nah, saya kira Anda sudah enggak ini lagi, ya enggak konsen lagi ya. Oke. Oh, please jangan memohon ya. Ya. Nah, jangan lupa
perhatian, jangan lupa kalau saya sudah share filenya dipelajari, ya dipelajari. Syukur-syukur kalau ada yang perlu didiskusikan di minggu depan. Bu, kalau misalnya begini seperti apa? Ya, jadi eh, Anda harus belajar ini benar, ya, karena eh, konsep nilai waktu uang seperti yang saya sampaikan di awal itu akan banyak dipakai, ya akan banyak dipakai di rumus-rumus keuangan yang lain, ya. Oke, baik. Mungkin eh, sementara dari sini ada pertanyaan? Atas langsung nggak ada, pas ya. Ya wes, baik. Dan ya, jangan ya. Besok yang by the way, kali ini